Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sholihin, sholihat, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini Allah memperkenankan kita kembali untuk hadir salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sholihin, sholihat, a'azzakumullah. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berhasil menggoda Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Iblis meminta dua permintaan kepada Allah, di mana dua permintaan ini Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf di ayat 14 sampai ke 17. Permintaan pertama Iblis yaitu Iblis meminta agar Allah tidak mematikannya sampai nanti hari kiamat. Makanya Iblis berkata kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari pembalasan nanti, hari kebangkitan nanti. Maka Allah berkata kepada Iblis, qala innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan, dikabulkan sama Allah. Lalu Iblis juga meminta permintaan yang kedua. Apa permintaan keduanya Iblis? Iblis bertekad di hadapan Allah untuk menghalang-halangi manusia dan menyeret manusia ke dalam neraka. Makanya Iblis berkata di ayat selanjutnya, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum shiratakal mustaqim. Sebagaimana engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku juga akan menyesatkan mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semuanya akan aku datangi, ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Kata para ulama tafsir, ketika syaitan, iblis dan bala tentaranya hendak mendatangi manusia, maka tujuan iblis yang pertama kali adalah, dan setan bala tentaranya, menjadikan manusia itu tidak bersyukur. Sedangkan dalam hadis yang banyak kita temui, rasa syukur itu selalu datang dari dalam hati, ya. Maka para ulama mengatakan ketika setan, iblis dan bala tentaranya itu menggoda manusia
maka TO dari anggota tubuh kita, target operationnya itu adalah hati kita. Ya. Maka ketika setan itu sudah berusaha dan bisa menguasai hati seseorang, maka selesailah sudah seluruh anggota tubuhnya akan dikuasai juga. Karena pada pelajaran yang sebelumnya kita telah membahas bahwa hati itu adalah raja bagi anggota tubuh. Ya. Ketika hati bilang A, anggota tubuh bilang A. Ya. Ketika hati kita kotor, maka pikiran kita kotor. Kalau pikiran kita kotor, maka akan berubah menjadi tindakan yang kotor. Ya. Hati, pikiran, tindakan. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, para ulama lantas membahas setan ini berusaha semaksimal mungkin mendatangi manusia untuk menguasai hati manusia. Ya. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya, beliau mengatakan bahwa hati manusia ini ibarat benteng. Ketika benteng itu bisa ditembus oleh musuh dari luar, maka habislah istananya. Ya. Maka ketika seorang itu memiliki hati, hatinya itu bak istana yang diitari oleh benteng-benteng. Maka benteng-benteng itu yang harus ditutup rapat agar apa? Agar musuh-musuh eksternal dari luar tidak bisa menguasai hatinya. Ya. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah, ya. Pintu-pintu ini yang diingatkan oleh para ulama. Banyak pintu-pintu yang digemari oleh syaitan, yang seringkali pintu itu terbuka menganga sehingga setan masuk lewat situ. Sehingga istana yang ada di dalam benteng itu dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah istana dikuasai, kalau sudah pusat pemerintahan dikuasai, maka selesailah sudah, ya, seluruh wilayah yang dikuasai oleh istana tersebut. Artinya anggota tubuhnya ini pun akan mudah untuk diajak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuhnya anak Adam itu sesuai dengan aliran darahnya. Ya. Aliran darah. Mencoba untuk menguasai apa? Menguasai hati kita. Sehingga ketika seorang tidak berhasil menutup rapat benteng hatinya, maka mudah saja bagi syaitan untuk bisa memasukinya. Maka hadirin dimuliakan Allah, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Kita akan belajar bagaimana cara setan itu menguasai hati seseorang. Kalau kita tadi faham bahwa hati kita itu ibarat istana yang diitari oleh benteng yang kuat. Ketika benteng itu lengah sehingga menyebabkan ada celah di dalamnya, maka mudah setan itu untuk masuk. Dan setan tahu betul mana pintu-pintu benteng yang sering terbuka. Lah inilah yang hadirin muliakan Allah, diingatkan para ulama, kalau kita tahu bahwa ada pintu-pintu yang bisa terbuka, maka agar setan tidak menguasai kerajaan ini, menguasai hati kita, maka kita harus pandai untuk menutup pintu-pintu ini. Dalam referensi yang banyak, coba Al-Fakir buka dalam beberapa kitab, para ulama, terkhusus ulama-ulama hati, ulama-ulama ahlul qalbi, selalu mengulang-ulang pintu-pintu setan yang seringkali digunakan setan untuk masuk menguasai hati. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada 5 pintu, sebagian ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, bahkan ada yang mengatakan 15. Tapi dari referensi-referensi yang ada, saya coba kumpulkan, yang paling sering disebut para ulama itu ada 7 pintu. 7 pintu ini pintu yang paling favorit, ya, celah yang paling favorit digunakan syaitan untuk menguasai hati manusia. Sebelum kita masuk ke pintu-pintunya, saya akan mengajak hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah untuk menyimak sebuah hadis dari sahabat Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, di mana sahabat Jabir dan sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa khatta bi yadihi fil ardi khattan
hakadha amamah. Kemudian Nabi sambil duduk menggaris satu garis di depan beliau sallallahu alaihi wasallam, garis seperti ini. Dibuat garis satu seperti ini. Faqala, lalu Nabi berkata, hadza sabilullahi azza wa jalla. Ini adalah jalannya Allah. Ini adalah sabilillah, jalannya Allah. Sabilullah. Summa khattaini an yamini wa an shimali. Kemudian setelah menggaris satu garis, nah ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kala menggunakan metode menggambar dalam menjelaskan perkara-perkara penting di dalam syariat kepada para sahabat. Memang Nabi kita adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa menulis lagi membaca. Tapi Nabi SAW masih menggunakan sarana literasi dengan membuat gambar untuk memudahkan seorang memahami sesuatu. Ya. Jadi kalau gambar garis-garis terus menjelaskan itu Nabi sering menggunakannya. Disebutkan dalam kitab Ar-Rasulul Muallim karya Abdul Fattah Abu Ghuddah, di dalam metode ke-10 Nabi menggunakan metode ar-rasm, menggambar untuk memudahkan pemahaman kepada para sahabat. Sering Rasulullah menggambar kotak-kotak, ada garis-garis. Rasulullah menggambar ajal manusia, dikotain ajalnya sekian, cita-citanya sekian. Rasulullah menggambar garis 4 ini adalah pemimpin wanita di surga nanti. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah Asiyah, yang ketiga adalah Khadijah, yang keempat adalah Fatimah. Digambar seperti itu. Nah, suatu hari Rasulullah pernah gambar hadza sabilullah. Terus Rasulullah menggambar lagi 2 garis di kanan garis pertama tadi dan 2 garis di kiri garis pertama. Lalu Rasulullah berkata, wa hadhihi subulus syaitan. Dan ini adalah jalan-jalan setan. Ya. Terus Nabi memegang garis yang tengah, lalu Nabi menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Adapun jalan yang ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Adapun jalan-jalan yang lain adalah jalan yang kamu jangan mengikutinya, karena kamu akan bisa terpisah dan kamu akan bisa celaka dari jalan utama. Ya. Hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa jalan Allah itu satu saja. Karena jalan Allah itu satu, maka memang sering membosankan hadirin. Sering orang yang melewati jalan itu ya kadang-kadang lemes, naik turun imannya, karena jalannya hanya satu. Adapun jalan syaitan itu disebut Rasulullah SAW dalam hadis ini 4 hadirin. Kanan ada 2, kiri ada 2. Para ulama mengatakan cara setan menguasai manusia itu beragam cara hadirin. Caranya sangat variatif, sangat inovatif, itulah setan. Sehingga banyak cara untuk bisa menggelincirkan dan mengkandaskan perjalanan hamba-hamba Allah beriman menuju surga. Ya. Sehingga kita kalau tahu bahwa Rasulullah memberikan gambaran seperti ini, maka kita harus waspada. Karena hakikatnya setan itu punya banyak sekali cara untuk bisa mengandaskan dan menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Nah, maka tadi para ulama mengatakan cara setan itu memang setan berjalan pada aliran darah manusia. Target operasinya yaitu hati. Kalau hati manusia sudah bisa dikuasai, maka selesailah seluruh anggota tubuhnya. Ya. Maka bagaimana cara kita ini menjaga benteng hati kita ini agar benar-benar rapat, tiada celah. Pintunya harus betul-betul kita tutup, karena kalau terbuka menganga maka setan akan masuk lewat pintu itu dengan cara yang mudah. Ya. Maka para ulama menyebutkan beberapa pintu, dan saya sebutkan ada 7 pintu yang paling sering hadir, paling sering digunakan syaitan
untuk akhirnya menguasai hati manusia. Pintu yang pertama adalah pintu amarah, pintu marah, al-ghadabu, marah ya. Orang itu hadirin kalau marah itu bukan dari setan. Marah itu dari diri kita sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Halakamru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka seseorang yang tidak tahu kadar dirinya, tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Artinya dia tidak bisa meredam emosinya, tidak bisa menghangatkan amarahnya ya, mendinginkan amarahnya, tidak bisa ya. Makanya para ulama sering mengatakan marah itu bukan dari setan, marah itu dari kita, amalan setelah marah itu dari setan ya. Manifestasi marah itu nanti dari setan, adapun marah dari diri kita, dari diri kita sendiri ya. Maka hendaknya setiap kita itu mengenali diri kita masing-masing, terutama ketika kita ini marah ya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Laisa syadidu bis-sara'ah. Orang yang kuat itu orang yang bukan orang yang pintar kelahi, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya ya. Kenapa? Karena kalau amarah ini sudah terbuka, hadirin dimuliakan Allah, maka mudah sekali setan menguasai diri. Makanya treatment marah itu beraneka ragam. Kalau kita buka hadis-hadis, treatment untuk penanganan agar kita ini tidak marah itu banyak hadisnya. Idza ghadiba ahadukum falyata'awwad billah. Kalau kamu marah, kata Rasulullah, maka ta'awudlah. Karena setelah marah ini setan akan datang menguasai hati. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu marah, maka diamlah. Agar apa? Agar yang terucap dari lisan kita ini bukan perkataan-perkataan kotor. Karena setan sudah berusaha masuk itu kalau sudah marah. Dalam hadis lain, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Berwudulah. Bahkan dalam riwayat lain, falyaghtasil. Kalau wudu tidak mempan, mandi. Kalau berdiri, dalam hadis yang lain, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah, tidur. Sampai begitu berlapis treatment untuk mencegah diri kita ini dari amarah. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan al-ghadabu ummul khaba'ith ya. Sifat marah itu induk dari seluruh keburukan. Orang itu kalau sudah marah, Pak, bisa bunuh orang. Orang itu kalau sudah marah bisa mencaci maki. Orang kalau sudah marah bisa dolim sama saudaranya. Orang kalau sudah marah bisa memukul. Orang kalau bisa marah bisa merusak benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Makanya marah ini sumber dari segala keburukan. Dan ketika pintu marah ini terbuka, maka setan akan masuk menguasai hati. Kalau setan sudah menguasai hati, maka terserah setan apa yang harus dia lakukan ya. Maka pintu-pintu ini harus ditutup. Ada buku bagus karangan Ustadz Muhammad Nazif Al-Kilani. Beliau punya buku judulnya Lalat dan Sampah. Beliau seorang praktisi ruqyah. Beliau mengatakan ya, inti dari ruqyah itu bukan saktinya ustadz yang meruqyah. Inti dari ruqyah itu juga bukan ayat kursi atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Inti dari ruqyah itu bukan juga soal bersih-bersih diri kita dengan berwudu atau menghilangkan hadas dari tubuh kita. Tapi inti dari ruqyah itu adalah hati kita. Hati kita ini selama masih ada sampah, maka lalat akan terus berdatangan. Maka cara terbaik untuk menghindarkan diri kita dari lalat, gangguan-gangguan setan atau jin-jin yang fasik adalah membersihkan sampahnya. Karena percuma saja kita meruqyah diri kita atau kita panggil ustadz untuk meruqyah kita. Lalu setelah itu ustadznya pulang, setannya akan datang lagi. Karena apa? Ada sampah di dalam hati kita. Lah sampah itu berupa apa? Sampah itu berupa penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling diwanti-wanti adalah marah ini hadir. Dendam, marah, dengki. Saya dulu di pesantren kami di Klaten, itu saya di angkatan kedua. Kalau tidak salah angkatan kedua.
2 atau 3 itu ada seorang santri, Masya Allah. Seorang santri itu dia kena gangguan jin. Padahal sebelumnya tidak ada santri kami yang kena gangguan jin. Kena gangguan jin, ya, terus dia berbuat kerusakan, ya, teman-temannya dipukul, ngereng-ngereng, sampai akhirnya ustadz di pondok nelpon saya. Saya qadarullah ketika itu pas di pondok, saya telepon saya, Ustadz ini ada fulan, ya, kena gangguan jin, tidak bisa dikendalikan. Ya sudah, dipanggilkan ustadz yang bisa ruqyah, saya bilang. Panggilkan ustadz yang bisa ruqyah hadir. Selesai dia di ruqyah, sudah agak tenang hadir. Terus ustadznya pulang, karena ustadznya ustadz luar, pulang. Terus kumat lagi dia. Kumat. Pas kumat, ustadz pondok nelpon lagi. Ustadz, kumat lagi Ustadz. Terus ustadz yang nelpon ini mengusulkan, gimana Ustadz kalau yang ngeruqyah biar anak-anak kelas akhir, ya, santri-santri kelas akhir sekalian praktek ruqyah. Nah, jadi kelinci percobaan ceritanya, Pak. Ya, saya bilang ya sudah, tidak apa-apa, karena anak-anak kelas akhir ini sudah dapat materi ruqyah. Akhirnya diruqyahlah si fulan ini. Teman-temannya satu angkatan kumpul di ruqyah, bacain ayat kursi, bacain Al-Baqarah, bacain macam-macam, ya. Bukan tambah orang ini sembuh, tapi tambah kuat hadirin gangguan jin. Tidak mempan. Telepon lagi ustadznya, Ustadz tidak mempan Ustadz, malah tambah kuat jinnya. Ya sudah, disendirikan di kamar biar dia istirahat dulu, kasihan tubuhnya, saya bilang. Tidur, paginya hadirin saya ke Ma'had, saya nemuin orang ini, nemuin anak ini, terus saya ajak ngobrol. Kondisinya ketika itu setengah dia setengah jinnya, jadi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang yang menguasai jinnya, ya. Pas ngomong sama saya nyambung, mau lihat saya, tapi pas yang menguasai jinnya dia merunduk, atau orangnya dia tahu, dia agak takut Ustadz ngelihat Ustadz. Terus saya tanya, loh kok bisa ada jin di tubuhmu? Ini jin yang ada di tubuh saya sudah lama Ustaz, kata dia, ya, sudah sejak saya SMP. Loh kok kamu nyaman ada jin di dalam tubuhmu? Ya Ustaz, selama ini jin-jin ini yang menemani saya. Karena apa? Sejak kecil si fulan ini broken home, ya, pisah sama orang tuanya. Yang memelihara dia sejak kecil itu neneknya. Sejak kecil pula dia itu jadi bahan bulian, Pak. Di sekolahnya jadi bahan bulian, di tempat main jadi bahan bulian. Anak-anak yang memang kurang dapat perhatian. Di SMP masuk pondok jadi bahan bulian, SMA masuk pondok jadi bahan bulian. Ketika di pondok kami pasca SMA, dia juga jadi bahan bulian. Nah, sejak SMP itu dia merasa hidup sendiri, hadirin. Ketika dia merasa hidup sendiri, dia merasa butuh kawan. Dan akhirnya setan itu masuk untuk menemaninya. Sampai dia kenalkan ke saya, Ustaz, saya punya 5 teman Ustaz. Yang satu namanya Usman, yang satu namanya Fulan. Dikenalkan, ya. Ini yang baru saja keluar ini Usman Ustaz, katanya. Yang baru saja reaksi. Terus saya bilang, apa kamu tidak capek? Saya bilang, punya teman-teman ini. Capek sebenarnya Ustaz. Mereka sering mengendalikan saya, tapi saya memilih tetap bersama mereka karena saya sering diejek sama teman-teman, sering dibully sama kawan-kawan. Terus sampai akhirnya, terus apa yang jadi sebab kamu terus semalam itu dikuasai sama jin-jin? Teman-teman Ustaz, mereka kalau bully sudah nggak melihat perasaan saya, katanya. Saya betul-betul benci sama teman-teman angkatan saya. Tadi malam itu Ustaz, sorenya saya di ruqyah, setan-setan ini sudah keluar. Tapi malamnya yang ruqyah teman-teman seangkatan, sambil cengangas-cengenges Ustaz, setannya 1000 setan masuk Ustaz, katanya. Setan yang ada di pohon besar ini, depan ma'had kami ada pohon besar Pak, ada randu alas. Ini masuk semua ke saya Ustaz, sampai sekarang, katanya. Sampai saya akhirnya menyimpulkan, memang ketika seorang tidak bisa menguasai hatinya, setan akan menguasai dia. Betul hadirin. Jadi dari malam sampai zuhur dia tidak sholat di masjid. Tidak sholatnya itu bukan karena dia tidak mau sholat, masih mau sholat. Tapi tidak sholatnya dia itu karena kalau ke masjid dia ketemu sama teman-temannya seangkatan.
Kalau dia ketemu sama teman-temannya seangkatan, dia tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya saya bilang, nanti sholat asar bareng Ustadz ya, jalan sama Ustadz. Betul, asar dia mau keluar dari kamar sendiri, itu kamar tamu. Terus akhirnya kita ajak apa? Kita ajak masuk ke masjid tadi. Pas diajak masuk ke masjid itu langsung getar tubuhnya dia. Karena ngelihat teman-temannya, dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Terus saya bilang, sudah, tundukkan pandanganmu, nggak usah ngelihat teman-teman. Nggak ngelihat teman-teman itu aman tubuhnya, Pak. Ya, sholat itu aman hadir. Tapi ketika salam itu nengok ke kanan, ngelihat teman-temannya, getar tubuhnya hadir. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika seorang itu ada kotoran hati di dalam hatinya, maka itu adalah celah termudah setan untuk menguasai dirinya. Ya, treatmentnya agak lama itu orang seperti ini. Akhirnya minta untuk akhirnya memaafkan kawan-kawannya. Ya, sudah dimaafkan saja. Kamu kalau kayak gini nih capek. Ya, setanmu menguasai dirimu. Akhirnya dia mau maafkan, keluarnya cepat sekali hadirin. Langsung keluar semuanya. Ya. Hanya setelah itu terus dia akhirnya belajar untuk memaafkan kawannya. Hari ini muliakan Allah, ini pintu yang pertama. Jadi marah itu pintu yang paling mudah menjadikan seorang itu hatinya dikuasai oleh setan. Maka sekali lagi saya tekankan, marah itu bukan dari setan. Ya, kelakuan setelah marah itu yang dari setan. Ya. Makanya Rasulullah katakan apa ketika Rasulullah SAW diminta nasihat oleh seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah." Jawaban Rasulullah hanya la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dalam penjelasan hadis ini, memang sahabat yang minta nasihat ini orang yang gampang marah. Tapi dalam riwayat yang lain, yang minta nasihat itu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang yang ahlul ibadah, seorang yang tawadhu, seorang yang tidak pernah marah. Minta nasihat sama Rasulullah, Rasulullah pun memberi nasihat kepada Abu Darda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Maka seakan-akan ada korelasi yang kuat antara surga dan amarah. Ketika seorang bisa meredam amarahnya, maka jalannya menuju surga itu lebih mudah hadir. Tapi ketika seorang itu tidak bisa menahan amarahnya sehingga setan menguasai hatinya, maka amalan-amalan setelahnya itu adalah amalan-amalan yang justru menggelincirkan jalannya menuju surga. Ya. Jadi ini pintu yang pertama hadir. Pintu yang kedua adalah al-jahalah. Al-jahalah atau al-jahlu, kebodohan. Pintu kebodohan ini pintu favoritnya setan hadir. Orang itu kalau tidak mau dekat sama ilmu, orang males datang ke majelis ilmu, maka Masya Allah, setan sangat senang. Karena orang ini akan mudah dibuat dia ragu. Setan akan mudah menjadikan orang ini was-was, menjadikan orang ini gampang khawatir sama amalannya. Ya, maka Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan, ya, beliau membahas soal was-was itu cukup panjang. Beliau mengatakan was-was ini pintu favoritnya setan. Makanya dalam surah An-Nas kita tahu min syarril waswasil khannas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jahatnya was-wasnya setan al-khannas. Ya, dan kata para ulama termasuk Ibnul Qayyim, cara menangkal rasa was-was itu dengan ilmu. Ya. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang beriman yang terkena penyakit ini. Ini baru satu penyakit, imbas dari kebodohan seseorang kepada agamanya. Ya, saya dulu punya jamaah di daerah Gentan di sini, mengadu kepada saya begini, Ustaz. Ustaz, istri saya kayaknya kena was-was, Ustaz. Setelah saya nyampaikan materi tentang was-was. Loh, kenapa? Kalau mandi, Ustaz, berjam-jam katanya. Sampai waktu sholat hampir selesai dia belum selesai mandi. Ketika saya tanya apa di dalam kamar mandi itu apa, saya sudah selesai mandi, tapi dalam hati saya itu muncul keraguan, mandi saya ini sudah sah belum, sudah mengangkat hadas besar saya belum. Kalau wudhu saya diulang-ulang sampai 10 kali katanya, karena ada was-was wudhu saya sah enggak ini. Ya.
Kalau mau sholat Ustaz sudah terlambat, takbiratul ihram nggak jadi Ustaz. Allah, begitu ya. Dia was-was. Ya. Lah was-was ini kata Ibnul Qayyim adalah imbas dari kebodohan seseorang terhadap agamanya. Cara menghilangkannya yang paling pertama adalah dengan ilmu. Orang kalau tahu ilmu rukun wudu, rukun mandi, dia faham rukun itu kalau dipenuhi maka sah ibadahnya, syarat-syarat kalau dipenuhi sah ibadahnya, maka cukup dia akhirnya menjadi hatinya tenang. Dalam amalan-amalan yang dia lakukan, dia tinggal berhusnudzon, dia tinggal menata ikhlasnya, dia berhusnudzon, selanjutnya Allah menerima amalannya. Seperti itu. Ya. Nah, maka pintu yang kedua ini adalah namanya al-jahl, kebodohan. Ya. Setan seneng banget, favorit banget sama orang yang tidak mau belajar. Orang yang jauh dari ilmu itu sangat disukai setan, karena dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dia selalu tercelebur dalam lubang syubhat. Ya. Akhirnya dia mengira-ngira hidupnya itu kayaknya boleh nih. Hukumnya apa ya? Kayaknya halal. Ada kayaknya di depan. Padahal soal halal haram pakai kayaknya. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, ini yang diwanti-wanti oleh para ulama dengan pintu yang ini nih. Pintu yang ini sering sekali setan menguasai. Ya. Makanya orang-orang itu yang jauh dari ilmu, dia bingung bagaimana cara mencari amalan sholih. Orang yang dekat dengan ilmu, dia mudah sekali mencari amalan sholih. Setiap aktivitasnya bisa berubah menjadi pahala, jadi amalan sholih, ibadah. Tapi orang kalau tidak tahu ilmu, ya, dia bingung nyari pahala itu kayak sulit hadir. Memang karena tidak ada ilmunya. Sudah diliputi keraguan, sudah diliputi kewaswasan tadi, ya. Sampai para sahabat itu ada yang sampai kena waswas hadir. Saya kembali ke waswas tadi. Ibnul Qayyim itu mengatakan ada dua sahabat yang di akhir usianya itu kena waswas. Sahabat Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma, di akhir hidup beliau, dalam sebuah riwayat yang disebutkan Ibnul Qayyim, di akhir hayat beliau itu beliau mengalami buta. Butanya karena apa? Karena hal yang sepele. Beliau wudu, ketika mengusap wajahnya, beliau ingat wajah itu dari atas tempat tubuhnya rambut sampai dagu. Ini wajah. Terus ketika beliau membasuh wajahnya, beliau ingat mata itu kan bagian dari wajah, maka juga harus diusap. Akhirnya ambil air diusap pakai tangan, Pak. Buta akhirnya. Masya Allah. Karena apa? Was-was. Padahal sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling paham ilmu, ketika sedikit saja ilmunya lupa dari dia, was-was bisa menyerangnya. Lah kalau sahabat saja bisa kena was-was dan ragu-ragu, bagaimana kita yang jarang-jarang datang ke majelis ilmu? Ya. Maka ini pintu favorit setan. Kalau setan sudah masuk lewat pintu jahalah ini hadirin, mudah sekali setan akhirnya menjadikan kita tercelebur dalam kubang-kubang maksiat, dalam lumpur-lumpur dosa. Kenapa? Karena setan berhasil menguasai hati kita lewat pintu ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin a'azakumullahu jami'an, yang ketiga adalah ini yang sering disebutkan ulama, jauh dari Al-Quran, al-bu'du an ayatillah, jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Jarang sekali baca Quran, jarang sekali nyentuh Quran, bahkan tidak nyentuh. Ya, terakhir baca Quran 7 bulan yang lalu, malam takbiran hadirin. Ya, Masya Allah. Ya. Sehingga apa? Hatinya gersang dan pintunya menganga hadir. Orang jauh dari Al-Quran itu hatinya pasti rapuh, ya, dan mudah sekali dikuasai setan. Lihat apa yang Allah sabdakan dalam surah Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit hadir. Jadi hidupnya sempit, hatinya itu sempit, hatinya merasa dia itu gersang terus.
Ketika hatinya gersang, kehidupannya sempit, ya, mudah dia akhirnya apa? Melakukan segala cara untuk mendapatkan kenyamanan. Sehingga dia tidak lagi melihat mana yang halal, mana yang haram. Karena hidupnya sempit, ya. Hatinya itu tidak lapang, perasaannya itu tidak tenang, ya. Makanya kita bersyukur jadi orang Islam ini, hadirin. Jadi orang beriman itu bersyukur karena Allah menawarkan beberapa pos ketenangan agar kita ini mendapatkan ketenangan. Itu Allah tawarkan. Zikir menenangkan hati, ya. Sholat menenangkan hati, qiyamul lail menenangkan hati, masjid, datang ke masjid, majelis ilmu, wa anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Nikah menenangkan hati. Masya Allah, banyak hal-hal yang Allah jadikan syariat ini jadi penenang hati, ya. Tapi sebaliknya ketika kita ini tidak mengambil sarana-sarana ini, maka Allah jadikan hati kita itu sempit. Kalau sudah sempit, hadirin, ngapa-ngapa kita itu nggak enak, ya. Ngapa-ngapa nggak fokus, nggak khusyuk, karena Allah jadikan apa? Kehidupannya sempit, ya. Makanya inilah yang menjadikan kita faham bahwa kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu, sering saya ulang ya, Al-Quran itu mukjizat yang paling nyata kita rasakan adalah ketika kita membaca Al-Quran, tidak tahu artinya tapi sudah berhasil menenangkan hati kita. Kita kalau baca Quran faham artinya enggak? Kalau enggak buka terjemahan, enggak faham. Tapi membaca saja sudah menenangkan hati kita, padahal enggak tahu artinya, ya. Kalau kita baca novel, penulis-penulis terkenal, J.K. Rowling, Terelie, baca novelnya, enggak faham satu halaman, kita ulang lagi sampai faham. Kalau belum faham, kita belum mau buka halaman selanjutnya, karena merisaukan hati kita kalau tidak faham. Lah Quran dibaca kita tidak faham, sudah berhasil menenangkan hati kita. Kenapa demikian? Karena yang nulis Quran itu Allah, zat yang memiliki hati kita, zat yang tahu seluk beluk hati kita, hadir. Maka ketika Allah menuliskan firman-Nya atau Allah menyebutkan firman-Nya di dalam Al-Quran, dan kita membaca firman Allah, secara langsung berefek kepada hati kita. Dan Quran itu Allah tekankan sejak halaman awal-awalnya bahwa di dalamnya itu sempurna, tidak ada kesalahan. Itu bedanya Quran sama karya penulis-penulis bestseller. Penulis se-bestseller apapun, di pendahuluan, di paragraf terakhir selalu mengatakan apa? Tiada gading yang tak retak. Ada salah di dalam penulisan kami, mohon masukan, kirim ke email ini. Itu kalau penulis, sampai penulis bestseller pun dari kalangan manusia. Tapi kalau kitabnya Allah ini, kitabullah ini, di awal, di muqaddimah Allah katakan apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu bedanya muqaddimahnya penulis bestseller sama penulisnya Allah. Makanya kitab Al-Quran ini kita membaca saja sudah memberi ketenangan, apalagi terus kita belajar tadabburnya, apalagi kita terus baca terjemahnya, apalagi terus kita belajar tafsirnya, menjadikan hidup kita ini tenang, hati kita ini lapang akhirnya, dan pintu setan tadi tertutup rapat. Maka jangan jauh dari Al-Quran. Keluarga muslim harus punya jadwal rutin harian baca Quran, hadirin. Semua kalau kumpul di ruang tengah, ayah, bunda, suami, istri, anak-anak, kepala keluarga memimpin, ba'da maghrib, yuk semuanya kumpul di ruang tengah, semua gadget dimatikan, TV dimatikan, semuanya pegang mushaf. 10 menit dulu saja, tidak masalah. 10 menit. 1 pekan 10 menit. Kalau sudah aman, tambah lagi 15 menit. Kalau sudah aman, dari maghrib sampai isya, tidak ada yang buka gadget dulu, semuanya baca Quran. Yang bacanya belum lancar, ayo belajar baca Quran, dibaca artinya sedikit-sedikit, ya. Itu betul-betul menenangkan kehidupan kita. Kadang-kala masalah yang timbul di dalam rumah tangga kita,
masalah yang timbul di dalam pekerjaan kita, kadangkala sebabnya adalah karena kita sering berpaling dari Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan zonka. Allah sempitkan hidupnya, rumah tangganya berantakan, pekerjaannya jadi banyak masalah, banyak musuh, banyak pesaing yang tidak fair. Kenapa? Karena memang kita tidak dekat sama Quran. Kita tidak pernah berbincang mesra dengan Allah melalui firman-firmannya, ya. Maka ini bisa jadi solusi. Dan ini sekaligus menutup pintu favorit setan bernama al-bu'du anil Quran. Ini yang ketiga, hadirin. Yang keempat adalah terbiasa merasa kenyang. Terbiasa kenyang, atau dalam istilah Arabnya kasratul akal, banyak makan, jarang lapar. Ini juga pintu setan. Orang kok kenyang terus, itu bisa jadi celah pintu setan. Kenapa kenyang itu menjadikan orang itu mudah akhirnya terbuka bentengnya tadi? Karena orang yang kenyang itu biasanya sulit untuk meredam unsur-unsur ketuhanan yang ada di dalam dirinya. Sulit menjadi benar-benar dia seorang hamba. Kita ini kan hamba, maka tugas kita ini menjadi hamba. Makanya dalam syariat itu banyak syariat-syariat yang menyadarkan kita bahwa kita ini hamba. Misalnya apa? Puasa itu kan agar kita lemas, agar kita betul-betul dalam keadaan tak berdaya, sehingga untuk melakukan sesuatu itu kita betul-betul memohon kepada Allah. Orang puasa itu maksiat aja malas, hadir. Ya, maksiat malas. Kadang-kadang untuk ibadah itu harus punya semangat sendiri. Ya, ada syariat lain, sholat di mana kita ini harus betul-betul menghamba kepada Allah dalam kondisi sujud kita. Ya, kita letakkan anggota tubuh terhormat kita di tempat yang paling bawah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalikan status kita bahwa kita ini hamba. Karena kadangkala ada sifat-sifat keangkuhan, ada sifat-sifat takabur dari diri kita ini. Sok bisa, sok tahu, sok benar sendiri. Itu sifat-sifat keangkuhan yang harus kita redam. Dan seringkali sikap-sikap keangkuhan itu timbul ketika kita dalam keadaan kenyang, hadirin. Makanya orang itu kalau kenyang, peluangnya untuk maksiat lebih gede, hadirin. Tapi kalau dia ini terbiasa merasakan lapar, itu dia mau maksiat itu mikir-mikir. Karena tenaganya harus dia hemat. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu nyebutkan, kata beliau, menurut pemahamanku dan pengamatanku, kata beliau, orang yang terbiasa kenyang atau biasa banyak makan, itu dia akan ditimpa 6 keburukan. Ini tidak ada dalilnya, ya, tapi ini pengamatan Imamul Mujaddid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. 6 keburukan itu apa saja? Yang pertama, kata beliau, orang itu kalau biasa kenyang akan menghilangkan rasa takutnya kepada Allah. Ya, tadi saya katakan, orang kalau kenyang itu dia jadi mudah maksiat karena merasa semuanya bisa dia lakukan, merasa berada di zona nyaman, sehingga apa? Hilang rasa takutnya kepada Allah, muncul keangkuhannya karena dia dalam keadaan terpenuhi terus, hilang rasa takut. Yang kedua, Pak, rasa kenyang secara terus-menerus itu bisa menghilangkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Kayak orang kalau selalu kenyang itu bansos saja dimakan, hadir. Ya, dimakan itu apa nggak mikir itu, ya. Orang pada lapar, orang pada kehilangan pekerjaan, ya. Ada yang sampai anaknya nggak bisa makan, ya. Kok dimakan itu? Itu sebabnya salah satunya apa? Sering merasa kenyang, hadir. Jadi hilang rasa empatinya kepada sesama. Sulit nangis melihat penderitaan orang lain itu. Orang kalau biasa kenyang itu. Ya. Ini kata Imam Al-Ghazali yang kedua. Yang ketiga, suka kenyang atau suka makan, sering kenyang, itu menghambat ketaatan kepada Allah. Ibadah jadi malas.
Mau bangun qiyamul lail jadi berat. Makanya salah satu tips bangun qiyamul lail itu apa? Ketika tidur dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Makanya asyaknya para salafus soleh itu bukan ba'da isya. Asyaknya, makan malamnya itu sebelum maghrib, jam-jam 5 Pak ya. Agar apa? Agar ada waktu maghrib, isya itu untuk menormalkan perutnya. Karena kalau makannya ba'da isya itu insya Allah nanti malam tidak bangun hadir. Apalagi makannya banyak ya. Tidak hanya itu, orang yang kenyang itu sulit hadirin. Mau khusyuk juga sulit karena perutnya kenyang ya. Makanya kalau kita pas puasa itu loh ya, kita kan jadi apa? Jadi khusyuk kan, sholat jadi ringan, baca Quran jadi gampang. Karena apa? Kondisinya tidak kenyang ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali apa? Aku sering mengamati orang yang kenyang itu apa? Kenyangnya itu menghambat dia dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, lebih serius lagi yang keempat ini. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, kenyang itu menghambat masuknya kata-kata hikmah ke dalam diri kita. Orang kalau biasa kenyang itu sulit dinasihati biasanya, sulit menerima kebenaran ya. Makanya lihatlah kisah-kisah para salaful ummah. Ada buku judulnya Sofahat min Sobril Ulama, lembaran-lembaran kisah tentang kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Abdul Fattah Abu Ghuddah penulisnya. Beliau mengatakan kisah-kisah yang banyak para salafus solih dulu mengambil ilmu itu dalam keadaan lapar. Sampai ada seorang salaf itu yang makan rumput karena kehabisan bekal. Sampai ada yang harus menjual bajunya. Bajunya tinggal 2 lapis itu. Lapis pertama yang tipis, lapis kedua jaket. Jaketnya dijual padahal perjalanan masih jauh karena habis bekalnya. Imbasnya apa? Mudah menerima nasihat. Tapi kalau orang biasa kenyang hadirin, ngantuk hadirin pengajian. Tapi di sini tidak ada yang ngantuk, masya Allah ya. Itu yang di sana ya. Di sini masya Allah ya. Kelaparan Ustaz. Saya sebenarnya nggak enak ini ngisi di hadapan Ustaz Yusuf ini ya. Ustaz saya ini beliau ini ya, masya Allah. Tapi tidak apa-apa lah. Izinkan saya memamerkan kebodohan sebentar Ustaz. Iya. Itu yang keempat hadirin. Sulit nerima nasihat. Orang kenyang itu kata Imam Al-Ghazali. Yang kelima lebih dahsyat lagi, ini kebalikannya kata Imam Al-Ghazali. Orang kalau biasa kenyang, jika menyampaikan nasihat, nasihatnya tidak masuk ke dalam hati, tidak menyentuh hati ya. Makanya setelah pulang dari pengajian ini, kalau jenengan pulang terus lupa apa yang disampaikan oleh pengajian ini, kemungkinannya 2 jadi. Anda terlalu kenyang atau saya terlalu kenyang. Begitu ya. Karena apa? Orang itu kalau terlalu kenyang, omongannya jadi nggak berbobot tadi. Karena dia ngomongnya sekenanya saja. Karena terlalu kenyang. Itu pengamatannya Imam Al-Ghazali. Dan yang keenam, orang yang terlalu kenyang itu biasanya timbul dari dirinya itu banyak penyakit. Ini medis ya kalau yang keenam ini. Memang orang kalau suka makan itu mesti ada penyakit ya. Tapi ala kulli hal, kenyang ini terlepas dari itu semua adalah pintu masuk setan untuk menguasai hati kita. Makanya di dalam Islam ini kita punya opsi untuk puasa kan? Ada pilihan puasa sunnah itu banyak. Seminimal-minimalnya puasa sunnah itu sebagaimana wasiatnya Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Apa? Puasa salah satu ayam, 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid atau puasa yang lain yang penting 3 hari. Untuk apa? Untuk sekedar mengosongkan perut kita ya. Karena memang terlalu kenyang ini jadi pintu favorit masuknya syaitan. Selanjutnya saya lanjutkan agak cepat. Yang kelima adalah najasah. Najis. Najis ini juga favoritnya setan. Orang kalau biasa pakaiannya tidak ganti ya, tidak pintar berdandan, kondisi tubuhnya itu berhadas. Walaupun hadas dan najis secara fikih memang dibedakan, tapi sebenarnya ini satu pembahasan bahwa orang itu kalau dalam keadaan kotor, setan itu paling favorit tadi ya. Makanya orang yang gampang sekali bermaksiat itu adalah diantara kaum muslimah itu apa? Kaum muslimah yang sedang mengalami haid.
Itu mudah sekali emosi, mudah sekali melakukan kemungkaran. Kenapa? Kondisi hatinya rapuh. Dia dalam keadaan berhadas. Dia dalam keadaan malas mandi, malas wudu, ya. Sehingga apa? Tubuhnya ini disukai sama setan. Ya. Maka sama dengan kita. Makanya Islam ini konsep toharohnya luar biasa dia. Saya Januari tahun lalu ke Cina itu, saya ketemu seorang ateis Han yang masuk Islam gara-gara toharoh, Ustaz. Kenapa kamu masuk Islam? Karena saya kagum sama konsep toharohnya orang Islam. Kok ada ya orang Islam itu dulu ketika dia sebelum masuk, ya, membersihkan diri sehari 5 kali, wudu maksudnya. Ya, di kami tidak ada itu. Ya, orang-orang Cina itu mandinya kadang sebulan sekali, hadir. Apalagi kalau musim dingin, tahan, nggak mandi 3 bulan itu tahan. Padahal ada air hangat itu ada. Jadi toharoh itu masya Allah konsep syariat yang ditawarkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang itu membentengi diri kita dari pintu setan bernama najasah ini, ya, kotoran. Ya. Terus yang keenam adalah tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, itu maksudnya apa? Kalau kita tergesa-gesa, setan akan menguasai kita. Jadi bukan setannya mengajak kita tergesa-gesa, bukan. Kitanya yang mengkonsep diri kita sehingga kita bisa manajemen waktu. Makanya Islam itu kan sangat menghargai waktu kan. Allah bersumpah dengan waktu. Ya, bagaimana kita menata program kita, mentakhtit, membuat perencanaan agar tidak tergesa-gesa. Karena konsepnya begini hadirin. Seorang itu beramal karena ilmu. Seorang bisa memahami ilmu karena kefahaman. Seorang bisa faham perlu perenungan. Seorang bisa merenung perlu waktu. Maka ketika seorang itu terburu-buru, mesti amalannya tidak benar. Karena dia kurang merenung, kurang waktu untuk berpikir ini baik atau tidak untuk kita. Jadi urutannya ini, amal, ilmu, faham, kefahaman perlu perenungan, perenungan perlu waktu. Kalau kita tidak pernah merenung, kita tidak mungkin akan gampang faham. Kalau kita tidak faham, gimana kita bisa mendapatkan ilmu? Kalau kita tidak punya ilmu, mesti amalan kita kacau, hadir. Ya. Amalan kita mesti serampangan. Amalan kita mesti kurang perhitungan. Sehingga situlah akhirnya setan, ketika amalan seseorang tidak maksimal, tidak fokus, tidak totalitas, setan masuk, akhirnya menjadikan amalannya yang awalnya tujuannya baik diselewengkan sama setan, tergesa-gesa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskannya karena waktu. Yang ketujuh adalah pintu tabdzir. Tabdzir. Surah Al-Isra ayat 26-27. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, jangan kamu mubadzir berlebih-lebihan khususnya dalam masalah harta, karena orang-orang yang mubadzir itu sedulurnya setan, saudaranya setan, ikhwanu syayatin. Saudara itu, kalau definisi saudara itu apa? Keluar masuk rumah kita tidak usah izin, hadir. Bludas-bludus saja boleh. Artinya apa? Ketika orang itu saudaranya adalah setan, dia hidup serumah sama setan. Maka bagaimana mungkin kita mencetak anak-anak kita jadi anak soleh kalau hidup serumah sama setan, hadir? Dan setan sangat suka sama orang yang mubadzir. Maka mubadzir ini ukurannya apa, Ustaz? Belanja sebulan 1 juta atau bagaimana, Ustaz? Mubadzir itu ukurannya ya tergantung kita sendiri-sendiri, tergantung kebutuhan kita. Maka kita harus jujur kepada Allah. Ya. Cek itu di freezer rumah kita. Ada nggak makanan-makanan yang hampir expired? Cek itu bumbu-bumbu dapur ibu-ibu. Cek itu pakaian kita. Berapa banyak pakaian yang sudah lama tidak dipakai, tapi kita biarkan saja di lemari kita. Cek itu lemari tas kita, lemari sepatu kita. Ya. Jangan-jangan ada celah-celah setan di rumah kita yang menjadikan setan akhirnya mengaku-ngaku sebagai saudara kita. Kanu ikhwana syayatin. Sudah, hadirin, kalau sudah setan jadi sedulur kita, sudah tidak akan baik kehidupan kita. Sering ada cekcok di rumah tangga, sering ada masalah di pekerjaan,
sering ada ketidakharmonisan antara suami istri, sering kesulitan kita mendidik anak, jangan-jangan sebabnya adalah pintu tabdzir ini terbuka lebar. Ya. Maka inilah hadirin muliakan Allah beberapa pintu favorit syaitan yang seringkali syaitan itu masuk lewat pintu-pintu ini dan menguasai hati manusia. Ala kulli hal, cara terbaiknya adalah menutup rapat-rapat pintu-pintu ini dan juga pintu-pintu yang lain agar kita bisa selamat dan menjadikan hati kita ini hati yang betul-betul tunduk kepada Allah. Kondisi hati kita berkaitan erat dengan tempat kita terakhir tinggal nanti. Destinasi utama kita adalah surga, maka surga itu terkait erat dengan kondisi hati kita ketika kita ini hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari nanti ada hari tidak penting lagi harta, tidak penting lagi, tidak bermanfaat lagi keturunan kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang tunduk dan selamat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk istiqamah, untuk menjaga hati kita dari segala belenggu syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita di masa lalu dan memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan di masa depan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.